akan membahas mengenai cervical manipulasi. Ya, kita ketahui bahwa daerah cervical atau daerah leher merupakan area yang sangat dekat dari kepala dan sifatnya agak sedikit sensitif. Ya. Dalam memanipulasi cervical, kita harus tahu dulu bahwa ada area lower part atau lower body dan area upper dari cervical itu sendiri. Yang penting kita ketahui juga bagaimana mengelok atau mengunci area dari spinosus processus dari cervical, karena pada cervical itu sangat penting untuk mengunci daerah mana yang akan kita tujui. Misalnya di C4 atau C5, kita harus betul-betul ngelok di area lower dari C4 dan C5-nya. Kemudian tangan yang satunya kita bisa fiksasi di area upper. Ya, misalnya kita mau melakukan manipulasi di area sini, kita gunakan MCP kedua untuk melakukan lock. Jadi penting juga kita ketahui untuk melakukan assessment di awal supaya kita bisa mengetahui seberapa parah atau seberapa bermasalah dari leher atau neck kliennya. Ya, kita cek dulu, misalnya dari rotasinya, ya, oke, ya. Nah, kita rasakan di area mana yang terbatas. Ternyata di area lower part di segmen C5 dan C6. Ya, kita gunakan MCP kedua untuk lock di situ. Ya. Jadi bukan mengenai kavitasi atau bunyi, ya, tetapi bagaimana tulang belakangnya itu digerakkan. Jadi move is better than cavitation. Ya. Kavitasi tidak selamanya berhasil, ya. Jadi tingkat keberhasilan dalam manipulasi itu tergantung apakah setelah assessment dan reassessment itu ada peningkatan. Ya, jadi pada saat kita lakukan lock di sini, ya, jangan terlalu diputar, ya, jangan terlalu dirotasi, penting lock. Dan untuk thrust atau manipulasinya, kita ambil teori bahwa high velocity low amplitude. Ya. Jadi semakin kencang atau semakin cepat kita memanipulasi dan semakin rendah tenaga yang diberikan. Ya. Jadi kadang-kadang klien tidak tahu bahwa dia sedang dimanipulasi. Jadi betul-betul dalam keadaan yang relax. Set dan di lock di area lower part, kemudian kita tahan, ya. Kemudian posisi tangan di sebelah kiri kita harus perhatikan, ya. Kalau misalnya tangan kita kecil, ya, itu bisa kita gunakan lengan atau forearmnya, ya. Jadi posisi seperti ini. Kalau misalnya punya tangan yang lebih besar, lebih bagus lagi menggunakan tangan di area sini, ya. Jadi tergantung juga dari tingkat kenyamanan. Kalau nyamannya dia seperti ini, bisa melakukan seperti ini, ya. Kalau nyamannya dia seperti ini, bisa melakukan seperti ini. Oke. Jadi kita lock di area C5 dan C6-nya, lower part, ya. Sep. Oke. Bisa dilakukan, kan? Mau dimanipulasi nggak bisa. Sama juga di area sebelahnya seperti itu, ya. Kita cek juga, kita assessment, kita rasakan palpasi daerah mana yang restriksi. Nah, di area sebelah sini itu lebih dominan di area upper di C1 dan C2-nya. Nah, untuk C1 dan C2 tetap kita gunakan MCP kedua untuk lock, ya. Dan kita juga bisa gunakan seperti ini, ya.
kemudian di truss ya. Untuk direction trussnya itu betul-betul searah dengan stenosis processusnya ya. Jadi stenosis processusnya mengarah ke sini, kita trussnya ke arah sana. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita mau close up lebih dekat ke area vertikalnya, ya kita bisa lihat close up lagi. Ya. Jadi area vertikal ada 7 segmen. Ya. Kita bisa lakukan palpasi, ya, untuk menentukan area mana saja yang bermasalah. Kita bisa tekan area processus spinosusnya. Ya. Jadi seperti bermain piano, kita tekan ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Daerah mana saja yang mengalami restriksi. Lainnya bisa juga rasakan ya. Nah, di sini kita dapat area-area mana saja yang bermasalah. Kita lock daerah situ dan kita lakukan manipulasi. Tapi misalnya kalau dia kliennya itu berdasarkan asesmen kita hanya butuh di mobilisasi, nggak apa-apa ya, dimobilisasi aja ya. Jadi misalnya ROM-nya terbatas, cuman permasalahannya ada ROM terbatas, itu bisa kita lakukan mobilisasi saja ya. Jadi dimobilisasi area processus atau dari spinosusnya ya. Kiri kita lakukan mobilisasi saja. Oke, itu penjelasan singkat dari saya. Ilmu ini bisa kita bagikan ke siapa saja, dilakukan, dipraktekkan ya, ke teman, ke sahabat dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya.